Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Uja Channel. Semoga di pagi hari ini sahabat-sahabat Uja Channel selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah, serta berkah apa yang dikerjakan, aktivitas Anda yang baik-baik selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan di pagi hari ini, sahabat-sahabat Uja Channel, kita akan menyaksikan video dari seorang ustadz yang bernama Andri Kurniawan, yang informasinya beliau berasal dari kota Malang. Kali ini ustadz ini di dalam videonya menyatakan bahwa Dr. Ade Armando yang seorang dosen dari Universitas Indonesia adalah seorang anak dari petinggi PKI yang kerap kali melakukan penistaan agama. Oleh karena itu, Dr. Ade Armando sangat membenci Islam dikarenakan beliaunya adalah anak dari petinggi PKI, kata Ustadz Andri Kurniawan. Dan bagaimanakah klarifikasi dari Dr. Ade Armando? Nanti saya juga akan tayangkan videonya juga. Apakah memang benar seperti yang disampaikan Ustadz Andri Kurniawan, ataukah hanya sebuah fitnah yang dikatakan Ustadz Andri Kurniawan? Mari nanti kita nilai sendiri dengan logika dan juga pemikiran yang sehat, yang waras, sehingga kita mampu menyimpulkan sesuatu yang benar. Seperti itu, sahabat Uja Channel. Mari kita saksikan bersama videonya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera tangkap Ade Armando, dosen Universitas Indonesia ini. Karena Dr. Ade Armando itu di akun Twitternya dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Tapi sampai ketua MUI, sampai jadi wakil presiden, tidak ada tindakan dari kepolisian. Tapi akhirnya wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya Allah punya cara sendiri untuk memperhinakan orang munafik ini, yaitu Dr. Ade Armando. Padahal Dr. Ade Armando itu orang Minang, Sumatera Barat, Muslim, doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Ade Armando. Ternyata tokoh PKI. Dari situ kita bisa melihat. Nah, itu. Ya, makanya kebenciannya terhadap Islam itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini benar-benar tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini, Aniesphobia. Sampai ada ungkapan, berapapun biayanya, yang penting Anies yang harus dihabisi. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Ternyata yang dituduh anak PKI bukan hanya orang sehebat Presiden Jokowi. Saya juga, bangga juga sih saya akhirnya disejajarkan dengan Presiden idola ini. Tapi yang menyebalkan kok kesamaannya pada soal fitnah. Cerita saya anak PKI ini termuat dalam sebuah video berisi cuplikan ceramah seorang ustadz bernama Andri Kurniawan. Kabarnya Andri ini ngetop dan sering memberi ceramah di kota Malang. Tapi kalau dilihat isi ceramahnya, kualitas Andri ini sangat memprihatinkan. Dengan sangat yakin Andri bilang, Dahlan Iskan membongkar siapakah Dr. Ade Armando sesungguhnya.
Andri dengan serius bilang, menurut Dahlan Iskan, ayah Dr. Ade Armando itu adalah tokoh PKI. Karena itulah, kata Andri, kebencian Dr. Ade Armando kepada Islam luar biasa. Dia kemudian menyebut saya sebagai buzzer yang bertugas untuk menyebarkan anisfobia. Berapapun biayanya, Anis harus dihabisi. Oligarki sudah menyiapkan uang tak berseri untuk menghabisi Anis. Ada 300 triliun rupiah yang disiapkan untuk menghabisi Anis. Para buzzer ini, kata Andri, membuli ulama, menyebarkan Islamofobia, mengadu domba, menghina Islam, pro-oligarki, mendukung prostitusi, dan sebagainya. Ketika saya browse lagi di internet, saya menemukan video aslinya yang sudah tampil di kanal Revolusi Akhlak 8 bulan yang lalu. Judulnya, akhirnya terbongkar juga siapa sebenarnya Ade Armando. Tak banyak yang berbeda di video asli ini. Yang sudah dipotong adalah bagian di mana Andri bilang Ade Armando adalah penista agama yang dilindungi negara. Lantas dia katakan juga Ade Armando melecehkan Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad, Islam, serta ulamanya. Menurutnya MUI sudah meminta Ade Armando segera ditangkap. Oh iya, dia juga menekankan Ade Armando ini adalah orang Minang, Sumatera Barat, dan Muslim. Buat saya, Andri ini adalah contoh ustadz yang memiliki prinsip tujuan menghalalkan cara. Entah kenapa dia membenci saya. Tapi masalahnya, kebencian itu membuat dia merasa halal baginya untuk memfitnah saya. Dia misalnya menyebut-nyebut nama Dahlan Iskan sebagai sumber yang mengungkapkan bahwa Ade Armando adalah anak PKI. Saya meminta teman saya di kantor membrowse internet untuk melacak apakah Dahlan memang bicara begitu. Ternyata tidak ada. Dahlan memang pernah menulis artikel tentang saya tak lama setelah saya dikeroyok di depan gedung DPR oleh kaum radikal bulan April tahun lalu. Di situ Dahlan memang bercerita tentang ayah saya yang adalah militer berpangkat mayor yang berposisi di Kedutaan Besar Indonesia. Ayah saya kemudian dipulangkan seusai huru-hara PKI pada 1965 dan karier militernya memang mengalami kemandekan di era Orde Baru. Itulah yang ditulis Dahlan. Tapi Dahlan sama sekali tidak menyebut ayah saya PKI. Celakanya, dari cerita singkat itulah, Andri kemudian membangun sebuah narasi bahwa ayah saya adalah PKI. Dan nama Dahlan disebut secara spesifik di situ. Saya duga Andri melakukannya karena dia membenci saya, karena dia menganggap saya sebagai musuh Islam. Pokoknya Andri ingin umat Islam membenci saya, kalau perlu dengan menyebarkan kebohongan. Dan bahwa video itu sekarang kembali disebar mungkin dilakukan karena saya sedang berjuang masuk ke dalam DPR melalui PSI. Si penyebar video ingin menghancurkan kredibilitas saya dan PSI dengan menggunakan senjata pamungkas mereka, PKI. Di Indonesia, terutama di kalangan Islam, PKI adalah momok yang sangat menakutkan. Karena itu mereka pikir, bila saya memang keturunan PKI, hampir-hampir pasti saya tidak akan mendapat tempat dalam politik Indonesia. Saya sebetulnya tidak terlalu antusias untuk merespons fitnah ini. Tapi masalahnya kalau saya diamkan, bisa saja orang menyimpulkan tuduhan itu benar adanya. Karena itu saya rasa saya harus membantahnya secara jelas. Ayah saya bukan PKI. Ayah saya sama sekali tidak bersimpati pada PKI. Kalau dia diberhentikan di masa awal Orde Baru, itu bukan karena dia dimusuhi pemerintah Soeharto. Saya sendiri tidak tahu persis apa peristiwa yang membuat dia disingkirkan. Yang saya tahu, ayah saya memang seorang idealis dan sulit berkompromi pada hal-hal yang tidak sejalan dengan hati nuraninya. Dia sendiri sih tidak pernah bercerita tentang apa peristiwa yang menimpa dirinya. Tapi dari dialah saya belajar tentang arti penting kejujuran, arti penting idealisme, arti penting keluarga, dan arti penting membela pihak yang lemah. Ayah saya adalah seorang Minang Muslim yang sangat pluralis. Dia beragama secara rileks, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Dia bersahabat dengan banyak non-muslim di dalam dan luar negeri. Dialah yang membuka cakrawala pandangan saya. Dalam hal ideologi, dia justru sangat pro-barat. Dialah yang mewariskan banyak buku karya tulis orang-orang Amerika Serikat, baik fiksi maupun non-fiksi kepada saya. Dialah yang membuat saya mencintai film barat, musik barat, komik barat. Jadi dia sama sekali tidak punya bau-bau komunis. Dahlan Iskan sendiri adalah seorang jurnalis senior yang berhati-hati dengan fakta. Karena itulah dia hanya menyebut fakta bahwa ayah saya dipulangkan dari posnya di Kedutaan Indonesia di luar negeri seusai tragedi G30 SPKI.
Tapi dia tidak menyebut bahwa ayah saya dipulangkan dan berhenti dari dinas kemiliteran karena dia PKI atau bahkan dicurigai PKI. Yang menyimpulkan saya keturunan PKI adalah orang-orang berhati busuk seperti Andri Kurniawan. Tapi seperti saya katakan, Andri ini memang tipe ustadz yang dengan mudah menyebarkan fitnah tanpa merasa bersalah. Dia disebut ustadz, dihormati sebagai ustadz, didengar kata-katanya sebagai ustadz, tapi pada saat yang sama begitu mudah memfitnah. Andri itu adalah seorang mualaf, kelahiran Banyuwangi yang lulus magister agama di Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan peradaban Islam. Dia ini memiliki 3 istri dan 10 putra-putri. Andri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Malang Raya aktif berdakwah mengisi kajian di masjid-masjid Semalang Raya. Tapi kekacauan berpikirnya luar biasa mencengangkan. Ucapan-ucapannya sering kontroversial. Dia misalnya pernah di Twitter bahwa 10 proyek reklamasi yang diizinkan pemerintah Indonesia akan menjadi lokasi untuk menerima 200 juta rakyat Cina daratan. Dia juga pernah bilang pemerintah Cina menyiapkan Ahok menjadi Presiden RI 2024. Andri menuduh Luhut Binsar Panjaitan dan Hendro Priyono bekerja sama dengan Zionisme internasional untuk menguasai Indonesia. Dia pernah pula menuduh bahwa Verdi Sambo tidak ditahan di Makobrimob, melainkan menginap di Hotel Aston. Bahkan dia pernah bercerita bahwa kemerdekaan Indonesia dulu tercapai karena didukung pemimpin Arab yang dilobi kakek Anies Baswedan. Dan tentu saja ia sangat membenci Jokowi. Ia menuduh Jokowi merusak Islam. Dari itu semua Anda bisa menyimpulkan betapa kacaunya integritas Andri ini. Jadi kalau sekarang dia memfitnah saya adalah anak PKI, sebenarnya tak ada yang terlalu mengejutkan. Bagaimanapun saya harus menjawab fitnah busuk ini. Ayah saya bukan PKI, saya bukan komunis. Bila ada orang yang bilang pada Anda bahwa saya komunis, tolong ingatkan dia pada ancaman pedih yang akan diturunkan Tuhan pada mereka yang menyebarkan fitnah. Dan kepada Andri, berhentilah berfitnah. Keluarga Anda itu mungkin akan menerima azab karena apa yang Anda lakukan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.